Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Oke, di edisi kali ini saya akan bercerita bahwa banyak manusia itu ternyata tidak sadar kalau mereka itu sedang menyakiti diri sendiri. Nah, di edisi saya kali ini saya akan bercerita ada ciri-ciri atau ada tipe-tipe orang yang sedang menyakiti diri sendiri. Nah, ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya seperti ini. 4 pertanda kamu tidak sadar kalau sedang menyakiti diri sendiri. Yang pertama, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa klik subscribe, ya. Jangan lupa loncengnya diaktifkan, karena dengan Anda subscribe, Anda mendukung channel ini menjadi channel edukasi motivasi entrepreneurship terbaik di Indonesia, bahkan di dunia. 3, 2, 1, terima kasih. Yang pertama itu minder. Ya, loh Pak, minder itu benarkah kalau saya menyakiti diri sendiri? Iya, minder itu serba salah. Ya kan? Keluar ketemu orang susah. Sampai di rumah diomelin sama keluarga. Ya kan? Di dunia maya dibully. Loh, jadi hidup ini serba minder gitu. Ya kan? Ke kiri susah, ke kanan susah, ke depan susah, ke belakang susah. Jadi akhirnya Anda malu sama diri sendiri dan selalu membandingkan diri dengan orang lain. Nah, orang-orang yang pertanda seperti ini itu adalah ciri-ciri kalau kamu itu sedang menyakiti diri sendiri tapi kamu nggak kerasa. Ya, orang yang minder itu sebenarnya secara fisik kelihatan normal tapi dalamnya itu udah rusak. Orang yang minder itu tipe-tipe orang yang lemah, tipe orang yang sensitif, tipe orang baperan, tipe orang yang nggak bisa terima kritikan. Nah, itu karena apa? Akumulasi. Nah, channel ini saya buat tujuannya supaya Anda sadar kalau Anda itu memang minder. Dan supaya dengan edukasi seperti ini, Anda harus sadar segera supaya Anda itu nggak jadi orang yang minder. Yang kedua, sering pakai topeng. Maksudnya apa topeng? Topeng itu adalah hanya untuk menyenangkan orang lain tapi menyiksa diri sendiri. Anda senyum itu bukan karena ketulusan Anda memang mau senyum. Anda tertawa itu bukan karena Anda memang mau tertawa, tapi Anda terpaksa untuk tertawa. Anda senyum bukan karena memang Anda suka senyum, tapi Anda senyum karena terpaksa mau senyum. Ya, jadi topeng itu dipakai. Kemudian Anda happy itu karena terlihat happy, padahal sendiri nggak happy. Ya kan? Anda hari ini menyapa orang itu karena terpaksa menyapa, bukan karena hati dari dalam mau menyapa. Ya, jadi Anda harus paham bahwa memang yang namanya pakai topeng itu hidup itu sangat menderita. Bayangkan, kapan Anda nggak pakai topeng? Malam hari. Malam hari ketika Anda itu sudah dilepas semuanya topengnya, wush, kelihatan aslinya, rasanya minder banget. Banyak ulat, ya, banyak racun, banyak virus, banyak bakteri. Nah, jadi hati kalian itu sebetulnya supaya terlihat bagus, terlihat indah itu setiap hari harus hidup pakai topeng. Kapan sih? Kapan kamu hidup tanpa topeng? Makanya kenapa banyak orang suka menyendiri dalam kamar, termasuk Anda yang nonton channel saya ini. Anda pasti lagi tiduran, lagi nonton HP, lagi malu ketemu teman, mengurung diri sendiri di kamar. Bagi Anda yang tipe-tipe seperti ini, Anda tipe yang kedua suka pakai topeng. Ya, tipe-tipe manusia introvert itu. Tolong tulis di kolom komen. Nah, dengan Anda berani komen, berarti Anda menyadari, oh ya, saya memang tipe orang yang jangan pakai topeng. Belajar menghadapi dunia nyata. Belajar keluar. Ayo, face to face. Belajar menghadapi orang, berani melatih diri. Ya. Nah, yang ketiga, skeptis. Nah, ciri skeptis itu artinya apa? Orang-orang yang terlihat kuat tapi sebenarnya sakit. Ya, kamu sebenarnya butuh bantuan tapi gengsi. Contoh, ini tipikal orang yang manusia pernah kaya raya, orang tuanya pernah kaya raya, terus jatuh bangkrut dan miskin. Yang biasanya diantar kemana-mana naik sopir, naik mobil, sekarang tiba-tiba naik angkot, naik becak, naik angkutan umum. Nah, ini tipe orang yang akhirnya minder, skeptis. Dia tetap terlihat seolah-olah masih kaya raya, tapi sebenarnya udah hidupnya hutang sana, hutang sini. Tidak baik menurut saya. Nah, orang-orang seperti ini adalah secara mental itu rusak. Kalau memang hari ini sudah nggak punya apa-apa, ya sudah, diakui aja. Ya kan, kenapa hidup harus menganggung beban supaya tetap terlihat wow. Gitu. Nah, kalau saya sih enggak gitu. Ada orang masih seperti itu. Kalau saya mending hidup itu nggak pakai beban.
Yang paling enak itu kalau kaya raya tapi nggak terlihat kaya raya, itu paling enak gitu. Itu lebih nggak punya beban lagi. Hidup itu sudah penuh dengan beban, jangan ditambah beban. Nah, manusia skeptis itu manusia yang setiap hari menyakiti diri sendiri. Setiap hari menambah beban sama diri sendiri. Hanya ingin kata terlihat. Ya. Jadi itu kata yang ketiga. Yang keempat, pertanda keempat Anda sedang menyakiti diri sendiri, yaitu tidak bisa move on dari masa lalu dan selalu hidup di masa lalu. Orang-orang yang nggak bisa move on dari masa lalu adalah tipe-tipe manusia yang percaya atau nggak percaya. Mereka itu adalah orang-orang yang sebetulnya kalau saya perhatikan, tipe-tipe manusia yang selalu membicarakan masa lalu. Selalu ingat, saya ini dulu pernah sukses, saya ini pernah jaya, saya ini dulu pernah keren, saya ini dulu pernah gini, saya ini dulu pernah, pokoknya dulu terus. Itu cerita 20 tahun yang lalu diceritain terus. Cerita masa kecil diceritain terus. Saya dulu pernah dapat penghargaan ini, saya pernah jadi ketua kelas ini. Oke sih, tapi wow. You live right now. Kamu itu hidup di masa sekarang. Kamu nggak hidup di 20 tahun yang lalu. Ini bukan film Avenger punya mesin waktu gitu ya. Ya, film Avenger bukan seperti itu. Ini adalah film nyata yang harus Anda hadapi. Hey man, kalau Anda nggak bisa move on, pesan saya cuma satu. Face it, hadapi. Ya, face it, hadapi dengan wajah, dengan telantang, hadapi kenyataan. Oke, terimalah, saya nggak bisa move on. Ya, jadi yang benar Anda harus mulai dari sekarang lakukan, terimalah kenyataan ini. Saya nggak bisa move on. Oke. Saya harus ikhlaskan dan saya harus jalani. Ingat, kalau nggak bisa move on, pesan saya satu, life has to go on. Pak, saya dulu pernah bangkrut, orang tua saya pernah ditipu, bla 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 bla. Harusnya kalau orang tua nggak tipu, kita udah kaya raya. Sudah, itu masa lalu. Nggak penting itu, menurut saya. Itu sudah menjadi lembaran hidup masa lalu. Anda nggak bisa mengubah masa lalu. Yang penting, masa depan kamu bisa rubah. Hidup harus dijalani hari ini, kamu masih bisa menatap masa depan dengan baik. Kamu jalani masa depan mulai dari sekarang, niscaya masa depan kamu bisa kamu ubah dari keputusanmu hari ini. Badai pasti berlalu, ingat pesan saya. Tidak ada badai yang tidak berlalu. Ya, kalau kamu hari ini di usia muda kamu pernah melakukan kesalahan, ya jangan diulangi. Let go, ulangi, tatap masa depanmu, niscaya masa depanmu akan jauh lebih baik. Ya, demikian semoga kamu jangan terlalu menyakiti diri sendiri. Ya, kamu segera bisa move on. Ayo, hidup itu harus bangkit. Life has to go on. Ya, tulis di kolom komen. Life has to go on. Hidup harus terus berlangsung. Sudah, nggak usah ingat masa lalu. Ya, kalau pernah bangkrut ya sudah, anggap pelajaran. Kalau pernah putus cinta ya sudah, move on. Kalau sudah pernah stres, pernah melakukan kesalahan, ya sudah, itu lembaran. Anggap aja sebuah pengalaman hidup yang paling penting. Yang penting hidup harus dijalani dari sekarang. Oke, sahabat entrepreneur, demikian episode saya kali ini. Semoga terus menginspirasi. Jangan lupa klik subscribe, loncengnya diaktifkan, 2 video ditonton, dan always salam hebat luar biasa.